Setena Dewi hijrah ke Mesir, siap LDR dengan suami dan si bungsu. Oki Setena Dewi harus pisah dari suami dan 3 anaknya untuk sementara waktu. Rencananya, Sabtu ini suami Oki, Ori Fitrio, beserta 3 anaknya, Khadijah, Maryam, dan Ibrahim, akan terbang ke Mesir. Sebelum suami dan 3 anaknya berangkat ke Mesir, Oki terlihat sibuk menyiapkan berbagai keperluan yang akan dibawa anak-anaknya. Ada banyak koper yang akan dibawa, berisi pakaian, perlengkapan sekolah, hingga makanan. Bajunya anak-anak ini semuanya lebih ke banyak baju-baju hari-hari, baju dingin juga banyak karena mulai masuk bulan November, Desember, Januari itu mulai dingin. Ini tas-tas sekolah anak-anak, nih tas-tasnya mereka. Jadi mereka tetap bawa tas-tas sekolah ini, kita nggak beli baru lagi. Ini sejadah mereka. Termasuk sepatu-sepatunya, tuh segala macam jenis kerupuk-kerupuk dan jahe-jahean dan perpeyekan ya, peyek-peyek dan sebagainya macam. Besok kita berangkat, saya, Maryam, Khadijah, Ibrahim, nanti rumahnya nyusul di pertengahan September. Anak-anak berangkat lebih dulu karena mereka sudah masuk sekolah, sekolahnya sudah dimulai. Jadi dia harus datang lebih dulu. Sementara di Indonesia saya masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan, banyak hal-hal yang nggak bisa ditunda. Insya Allah saya percaya 3 anak saya udah gede-gede, nggak merepotkan babanya. Sekarang kita kontak dulu di sana, disewa karena rumah belum jadi, masih butuh pasang granit, belum ngecat segala macam, jadi kita nyewa dulu. Oki Setena Dewi dan anak bungsunya Sulaiman akan menyusul ke Mesir pada pertengahan September mendatang. Jika sudah di Mesir, Oki akan berpetualang baru di bidang pendidikan di negeri piramida bersama Khadijah, Maryam, dan Ibrahim. Sedangkan Ori Fitrio dan si bungsu Sulaiman akan tinggal di Indonesia. Lantas, kenapa Sulaiman yang masih balita tidak ikut tinggal di Mesir bersama Oki dan 3 kakaknya? Kalau bisa milih sih pengennya semuanya, cuman kan ada hal-hal yang harus kita pikirkan, seperti suami saya ini juga masih ada beberapa bisnis yang harus diselesaikan atau harus dikontrol dulu sebelum pindah ke Mesir. Sulaiman masih harus terapi bicara dulu di Indonesia sampai lancar baru bisa pindah ke Mesir. Di Indonesia, Sulaiman ini kan tidak hanya sama bapaknya, tapi ada beberapa pengasuhnya juga. Sulaiman saya tinggalkan sama bapaknya sama beberapa pengasuh. Karena Sulaiman sudah dalam keadaan yang stabil dan sehat, alhamdulillah. Pengobatannya yang dilakukan itu sudah pengobatan rutin aja, bukan sesuatu yang baru. Demi melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi, Oki rela hijrah dan tinggal berjauhan dengan suami dan anak bungsunya. Ditegaskan Oki, pilihan hijrah ke negeri Mesir bukanlah dadakan dan bukan juga karena egonya. 3 tahun terakhir kita sudah mulai mau memindahkan anak-anak kita di sekolah Arab yang ada di Indonesia. Saat bahasa Arab kita sudah lebih baik, Qurannya sudah lebih banyak, jadi sudah bisa pindah ke Mesir. Cemas, Sule langsung tengok Azam yang sakit. Mendapatkan kabar putra bungsunya sedang demam, Sule langsung tancap gas mendatangi rumah Natalie Holzer. Ia, sebagai orang tua, meskipun telah bercerai, namun keduanya masih tetap berbagi tanggung jawab terhadap Azam. Setelah pulang dari sini kita akan lihat Ajam, katanya Ajam lagi sakit. Semoga Ajam cepat sembuh ya. Ya namanya juga anak pasti panas, itu tuh mau pintar biasanya. Kita mau OTW ke Ajam, mau lihat Ajam katanya lagi sakit. Semoga aja dengan datangnya saya Ajam sembuh. Oh iya, kita lihat. Begitu melihat sang ayah, Azam pun langsung nempel dan minta gendong terus. Sama ayah yuk, oh saya. Nggak apa-apa. Yuk, asik, pinter. Mau pinter, Ajamnya. Nyanyi lagu apa ya? Ajam sukanya lagu apa? Koko melon. Koko melon. Sembuh ya, udah keringetan gini mah. Besok sembuh itu teh, tandanya Ajam mau sehat. Sehat walafiat. Azam yang tadinya rewel dan lemas akhirnya langsung membaik begitu mendapatkan pelukan dari ayah Sule. Ya, naluri rindu akan kehadiran sang ayah membuat Azam kembali ceria. Di sana pukulannya mana? Dadang dudung. Uis. Nah, gitu ya.
Sule pun mengajak Azam bermain-main yang membuat Azam tertawa bahagia. Ayah menang. Ayah menang. Aduh, pakai selimut. Bisa nggak buka? Kaget ya. Bahkan Azam sudah mulai mau makan setelah ayah Sule menggodanya dengan tebak-tebakan warna. Yummy. Nice banana. Sementara itu, Natalie yang sedang bekerja di luar kota pun video call untuk memantau bagaimana kondisi kesehatan Azam yang sudah membaik. Mana ayah katanya? Mana ayah? Halo Ajam, udah sembuh? Cilup, cilup. Udah sembuh tuh, udah gini mah udah sembuh. Ya Tuhan udah memberikan jalan yang seperti ini. Jadinya kita jalanin aja. Kita baik-baik, sama mantan istri juga baik-baik, dan dia tidak pernah menghalangi gua ketemu sama anak gua. Kita komunikasi juga ya lancar demi Ajam gitu. Kita mau membesarkan Ajam dengan baik walaupun kita sudah berpisah. Heboh, Ibnu jadi pembicara di sekolah Yaya. How are you guys? Good experience with my job as a sportcaster, football player from Argentina. Katlia, agree? Itulah aksi Ibnu Jamil saat jadi pembicara di sekolah Abigail Katlea atau Yaya putrinya. Ibnu mengaku lebih deg-degan berbicara di depan teman sekolah Yaya ketimbang nonton pertandingan bola. Seru aja, terus juga senang bisa ngeliat anak dan juga dengan teman-temannya. Jujur saya ini lebih deg-degan daripada saya nonton pertandingan Manchester United. Untuk pertama kalinya Ibnu ngobrol di depan anak-anak sebanyak itu ya. Ini masalahnya tuh ada anak saya di situ, dan anak saya yang kayak dia juga takut mungkin atau gimana. Aduh gimana nih orang tua gue gitu. Karena begitu nervous, Ibnu tak berani menatap langsung Yaya yang duduk bersama teman-temannya. Ia tak mau jadi gugup saat memberikan presentasi, karena ia juga melihat Yaya sama nervousnya. Jujur malah saya jarang eye contact sama dia. Saya untuk mengalihkan ke yang lain aja. Soalnya saya takut juga dia kalau ekspresinya gimana-gimana saya nanti malah gugup. Saya jadi nggak bisa bicara gitu. Tapi so far pas saya kemarin jadi pembicara di sana, semua happy. Ibnu dipilih pihak sekolah Yaya sebagai parent role model yang menjelaskan kepada anak-anak mengenai profesinya agar mereka termotivasi. Anak-anak pun terlihat begitu antusias karena tak hanya sekedar menjelaskan, suami Ririn Ekawati itu juga berinteraksi langsung dengan mereka. Ini kan tentang role model, parents role model. Jadi saya menjelaskan apa yang saya kerjakan, pekerjaan apa, terus bagaimana caranya, dan supaya itu bisa memberikan semangat atau motivasi buat anak-anak di sekolah anak saya. Happy, alhamdulillah semuanya kayaknya diterima dengan excited sama anak-anak yang ada di sana. Ibnu bisa ceritain profesi dia sebagai maksudnya sportcaster, aktor juga. Jadi profesi parent yang menjadi yang bisa di-sharing sama buat anak-anak. Tak heran usai menjadi pembicara, pihak sekolah Yaya memberikan apresiasi kepada Ibnu. Hal itu membuat Yaya bahagia sekaligus bangga. Is a role model. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, guys.